Hai guys, welcome back to my video. Hari ini hari Jumat dan pagi ini aku baru aja sampai di rumah. Sebelum pulang ke rumah tadi aku mengurus beberapa kegiatan perduniawian. Seperti janji aku bakal berusaha untuk membuat konten-konten sebisanya aku setiap harinya untuk kalian yang berisikan tips-tips, trik-trik, pokoknya mengandung manfaat lah dan semoga menginspirasi yang vlog aku buat gitu. Oke, hari ini aku sebelum pulang itu pergi ke toko kacamata. Kenapa? Karena kacamata aku yang sebelumnya yang berwarna hitam itu get trouble. Jadi gagangnya itu patah. So I decided, aku memutuskan untuk mengganti gagangnya saja yang dengan yang ya setidaknya yang agak lebih kokoh gitu ya. Ya walaupun yang sebelumnya kokoh, cuman udah lama juga, hampir 5 tahun aku pakai. Bukan 5 tahun ya, 7 tahun aku pakai itu gagang. Dan sekarang sedang diperbaiki, dan kacamata yang kalian lihat ini adalah kacamata cadangan. Kenapa? Buat kita yang mempunyai mata 4 butuh sekali yang namanya kacamata cadangan. Ya seperti yang aku kasih tahu tadi, yaitu untuk meminimalisir mata kita tidak bisa melihat walaupun setengah hari atau sebentar. Karena buat kita yang minus di atas 3 itu nggak pakai kacamata, it's like a trouble, okay? It's like we are make mistake gitu. Kita membuat kesalahan karena akan membuat kita melihat lebih keras lagi, karena kita tahu mata kita tidak akan bisa melihat tanpa kacamata gitu. Yang seperti kalian tahu, minusku itu adalah di atas 3, jadi butuh banget yang namanya kacamata, dan aku harus standby yang namanya kacamata cadangan guys gitu. Dan kacamata cadanganku ini memiliki minus yang hampir sama dengan kacamata utama. Itu tips dari aku yang pertama. Harus punya gagang atau kacamata cadangan yang punya minus hampir dengan kacamata utama. Ingat itu guys, apalagi buat kalian yang minusnya di atas 3 seperti aku gitu. Oke, harga gagang kacamata yang aku pesan itu murah meriah saja di angka 225.000. Itu kita sudah dapat lensa yang bagus, kemudian gagangnya yang kokoh banget. Ya mungkin ya walaupun ya agak mahal sih gitu, tapi kalau ukuran kacamata di luar toko besar itu sangat murah banget guys. Kalau di toko-toko besar itu sudah sampai hampir 700-an, hampir 1 jutaan lebih lah kalau kita mau kualitas dari gagang yang bagus gitu. Aku pernah buat kacamata di salah satu optik ternama yang cabangnya sudah ada di seluruh Indonesia. Kalian pasti tahu lah ya. Tapi yang namanya keinjak tetap aja dia rusak guys. Dia rusak dan bangkainya masih aku simpan sampai saat ini. Kenapa guys? 3 juta guys, 3 juta rusak gara-gara diinjak. Ya itu sudah aku pakai sekitaran 5 tahunan sih, 5 tahunan, dan keinjak gara-gara ceritanya dulu waktu tahun 2018 kalau nggak salah, di zamannya gempa Lombok. Yang namanya kan kita tidur nih guys, kita tidur dan kita tuh biasanya sering naruh kacamata di dekat kita kan. Dan tiba-tiba sekitar subuh itu Lombok sedang diguncang gempa nih. Awalnya pelan, tapi lama-lama aku spontan aja lari gitu. Aku nggak ingat kacamataku itu, aku di sampingku, aku lari ke samping dan kacamata tuh kena injak gitu, krek. Dan besok paginya aku harus kerja guys. Jadi kalian bisa bayangin aku kerja sambil gini nih. Dan itu belum ada kacamata cadangan guys. Dan dari situ aku belajar, dan
dari situ aku belajar ternyata kacamata cadangan itu very very important buat kita yang memiliki minus di atas 3 gitu. So dari situ aku buat kacamata yang ini nih, ini habis dari situ. Ini kalau nggak salah harga kacamataku itu 110.000 waktu itu. Itu tuh sudah dapat gagang yang kokoh banget ini guys. Kemudian lensanya itu dulu itu masih di bawah, masih tiga, ini tiga. Tapi yang sekarang itu yang lensa utama yang sering aku pakai itu adalah 3,5 dan 4. Tapi setidaknya memiliki rata-rata yang hampir mirip dengan lensa yang utama gitu. Jadi sangat penting sekali itu buat kita yang memiliki cadangan kacamata yang kalian yang bermata 4 gitu. Dan yang kedua, aku ngurus bukan surat sih, tapi perpanjangan pajak STNK kendaraan, pajak kendaraan lah pokoknya gitu. Dan aku mau ngenalin salah satu aplikasi bagus yang bisa kalian gunakan untuk mengetahui informasi kapan jatuh tempo, berapa yang kalian akan bayar, dan berita-berita apa lagi sih mengenai Samsat yang berhubungan dengan pajak kendaraan. Itu ada namanya Samsat APP. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya, agak buram ya. Nah, ini nih Samsat APP. Jadi di sini itu udah kelihatan berapa pajak yang bakal kita bayar. Ini kenapa ya nggak bisa kelihatan ya? Agak buram gitu, padahal udah di zoom gitu. Jadi ini Samsat APP. Jadi buat kalian yang mau nomor Samsat APP atau kalian yang belum punya, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku tuliskan nomor aplikasi Samsat ini. Ini pakai nomor WA nih kayaknya nih guys nih. Ada dia pakai nomor WA nih, tuh. Ini waktu itu aku dapat dari salah satu kakak sepupuku yang kerja di Samsat. Dan dia bilang kalau mau bayar itu tentang pajak kendaraan, install aja yang ini di WA gitu. Jadi nanti kalau udah diinstal tinggal say hello aja sama si aplikasinya. Nanti di aplikasinya itu akan muncul informasi yang kita butuhkan, dan tinggal kita klik, pokoknya mudah deh gitu. Jadi ini tadi aku bayar perpanjangan pajak itu 229, sedangkan di aplikasinya ini dia tertera 228.800, jadinya ya sekitar 229 ya. Jadi sesuai aplikasi ya guys, jadi approval banget gitu. Jadi supaya kalian nggak was-was, ya mungkin ada beberapa oknum jelek gitu ya. Kalau mengurus apa-apa seperti misalnya surat perpanjangan gini, pajak kayak gini. Kalau kalian mau tahu berapa yang kalian bayar, silahkan di install aplikasi ini. Jadi buat kalian yang mau, silahkan tinggalkan komen di bawah ini, nanti aku kirimkan ya. Jadi sekarang teknologi sudah membantu kita, memudahkan kita, jadi jangan takut, jadi jangan sungkan, silahkan menggunakan aplikasi yang ada, menggunakan kemajuan teknologi yang ada, tetapi tentunya dengan cara-cara yang baik dan untuk hal-hal yang baik gitu. Sampai di sini dulu vlog aku guys, sampai ketemu di vlog-vlog aku selanjutnya. Aku bakal ngapain besok, dan semoga vlog aku ini bermanfaat buat kalian. Informasi-informasi di dalamnya walaupun gak terlalu panjang dan gak terlalu sedikit juga sih. Semoga bermanfaat. Jangan lelah jadi baik, tetap semangat menjadi dermawan. Sampai ketemu di vlog-vlog aku selanjutnya. Dadah.